Halo semuanya, sekarang kami akan menjelaskan tentang iptek di bidang pendidikan. Produk yang akan kami presentasikan adalah UTBK. Kita melihat lagi dari latar belakangnya produk ini, UTBK adalah sistem ujian terbaru yang diciptakan untuk mengupgrade metode menuju sistem komputer dan diadakan oleh LTMPT. Toko penciptaan ini produknya sih tidak dijelaskan tetap pasti, tapi yang pasti dilaksanakan oleh LTMPT. Jadi untuk 5W dan 1H-nya, apanya itu UTBK itu sendiri, siapanya itu ya dibuat oleh LTMPT, di mana diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena ini itu sebuah modernisasi teknologi, bagaimananya itu dengan cara menggunakan komputer dan kapan itu sejak tahun 2019. Kita mulai baik awal-awal baliknya ada SBMPTN tuh yang bersihnya tuh Skalu dari 1967. Yang pertama kali itu hanya ada 5 PTN, lalu yang berikutnya dari langsung ke 1983 yang disebut Sipen Maru yang tidak menggunakan tes PMDK dan lebih banyak PTN yang bergabung. Lalu yang berikutnya 1989 yang disebut UMPTN yang dikenakan seleksi berdasarkan kelompok ujian, yaitu IPA, IPS, dan IPC. Lalu berikutnya tahun 2002 yang disebut SPMB, di mana ada 45 rektor PTN eh, yang bersepakat untuk mengadakan seleksi serentak. Lalu berikutnya di 2008 disebut SNMPTN, yang dimana dibagi kuotanya dibagi 60% seleksi bersama dan 40% jalur mandiri. Lalu yang sekarang ini yang paling yang kita akan menjelaskan TPK yang dulu menggunakan kertas diganti menggunakan komputer. Jadi untuk hukum-hukumnya atau dasar instrumentalnya, yang pertama hukum konstitusionalnya ada di Undang-Undang Pasal 28C ayat 1, di mana setiap orang tuh berhak mengembangkan diri dan berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua hukum operasionalnya diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ada dampak-dampak negatif adanya UTBK. Yang pertama bisa diretas dan internet bisa menjadi kendala dan orang pendalaman yang tidak lazim dengan teknologi. Kemudian untuk beberapa dampak positifnya, yang pertama UTBK ini lebih hemat anggaran. Kenapa? Karena tidak usah mencetak soal dan menyediakan nomor jawabannya. Kedua, soal tidak akan mungkin terlambat karena tidak dikirim melalui secara fisik tapi secara online dikirimnya. Dan yang ketiga, meminimalisir tingkat kecurangan karena siswa itu akan lebih sulit menyontek karena pada saat ujian akan ada sekat-sekat yang membatasi di antara komputer. Kemudian untuk kasus penyimpangan penggunaan iptek ini, ada beberapa mahasiswa yang terdapat curang saat menjalani UTBK, yaitu mereka menggunakan joki dan mereka menggunakan bantuan alat dengar. Nah, di sini kita bisa lihat statistikanya SNMPTN yang dimana bisa dilihat jumlah pesertanya yang melakukan SNMPTN dan juga jumlah siswa yang menggunakan UTBK. Nah, kita bisa melihat dari 2016 dan 2017 kan dan 2018 kan UTBK belum ada, jadi udah pasti 0 orang yang menggunakan UTBK. Namun sejak ada UTBK pada tahun 2019, sebagian besar dari murid-muridnya yang mengikuti SMBPTN itu menggunakan komputer. Lalu di 2020 bahkan hampir seluruhnya itu menggunakan komputer, dan pada 2021 dengan naiknya jumlah pesertanya juga menaiki jumlah orang-orang yang menggunakan komputer untuk melakukan ujian tertulis. Apa sih yang kita bisa pelajari di sini secara individu dengan ada UTBK, kami merasa bahwa sistem di Indonesia ternyata bisa semakin lebih canggih. Lalu sebagai satu dalam masyarakat tuh UTBK bisa menjadi tanda bahwa Indonesia bisa berkembang dalam teknologi, dan sebagai warga negara UTBK adalah kemajuan teknologi yang harus kita banggakan sebagai warga negara Indonesia. Jadi sekian penjelasan kami tentang UTBK dan iptek di bidang pendidikan. Terima kasih sudah mendengarkan.